Warga yang melihat pada saat itu, mereka tuh kaget dan cuma bisa bengong melihat sosok itu berjalan dan menghilang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makasih. Assalamualaikum, hai Mystery Friends. Makasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi di channel Mystery Elsha Septa. Sebelumnya aku minta maaf nih sama teman-teman kalau misalnya Sabtu dan Selasa kemarin aku nggak upload video karena di real life aku ini lagi banyak urusan banget, dan kemungkinan untuk sebulan ke depan ini aku hanya bisa upload setiap hari Kamis dan Sabtu. Kalian tetap ya tonton terus video-video aku, dan jangan lupa nih kalau misalnya kalian nonton video aku tonton sampai selesai ya. Kali ini aku mau cerita nih, jadi ada sebuah bangunan tua yang ini tuh peninggalan di zaman kolonial Belanda. Kenapa aku mau cerita tentang bangunan tua ini? Karena aku tuh pernah dirawat di bangunan tua ini, yaitu Rumah Sakit Tentara Dustira. Rumah Sakit Tentara Dustira ini letaknya itu di Cimahi di daerah Bandung. Mungkin untuk sebagian besar orang-orang Cimahi, mereka tahu tentang kisah-kisah mistis yang pernah terjadi di Rumah Sakit Dustira ini. Rumah sakit ini tuh merupakan tempat tertua di daerah Bandung. Dan Rumah Sakit Dustira ini juga merupakan salah satu tempat terangker di daerah Bandung. Jadi kalau kalian searching nih di Google tempat terangker di Bandung, pasti Rumah Sakit Dustira ini menjadi salah satunya. Walaupun memang Rumah Sakit Dustira ini masih beroperasi hingga saat ini. Kalau kalian pengen tahu nih kisah-kisah mistisnya, yuk nggak usah basa-basi, let's start the story. Rumah Sakit Tentara Dustira ini terletak di Jalan Baros nomor 1 Kota Cimahi, dan letaknya ini berdekatan dengan stasiun kereta api Cimahi. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1887, dan dulunya rumah sakit ini tuh digunakan untuk merawat tawanan tentara-tentara Belanda dan juga tentara-tentara Jepang sekitar pada tahun 1942 sampai 1945. Nama Rumah Sakit Dustira ini diambil dari nama seorang dokter di masa kemerdekaan. Namun nih katanya kisahnya dokter ini itu meninggal diakibatkan bunuh diri, tapi kita nggak pernah tahu kebenarannya seperti apa. Nah sampai saat ini benar enggaknya itu masih belum terungkap. Di depan aula bagian barat rumah sakit ini terdapat sebuah patung dada. Patung tersebut diketahui adalah patung Singa Winata, kepala rumah sakit yang pertama kali diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia. Bukan hanya tentang kisah dan sejarah dari Rumah Sakit Dustira ini, diceritakan banyaknya kisah-kisah horor yang mengerikan ya, karena memang rumah sakit ini tuh peninggalan di zaman Belanda, dan rumah sakit ini tuh sebenarnya tidak banyak mengalami perubahan dari sejak rumah sakit itu berdiri. Dan Rumah Sakit Dustira ini terkenal angkernya itu sebenarnya sebelum di tahun 2014, karena setelah di tahun 2014 dan hingga sekarang banyak dilakukan renovasi-renovasi hingga rumah sakit ini tuh maju dan semakin berkembang. Cuma memang karena bangunan tua ini tuh udah lama banget, jadi udah pasti ya banyak penampakan-penampakan makhluk astral yang pernah dialami oleh beberapa orang di rumah sakit ini. Apalagi bagi masyarakat Cimahi, ini tuh udah menjadi rahasia umum gimana keangkerannya dan kengeriannya Rumah Sakit Dustira ini. Apalagi nih kalau matahari udah tenggelam, udah masuk malam hari, banyak masyarakat setempat yang memilih untuk tidak berkunjung ke rumah sakit ini pada malam hari. Tapi memang rumah sakit ini kalau udah malam hari itu sepi banget. Tapi kalau udah pagi hingga siang hari sampai sore, rumah sakit ini tuh rame, banyak banget pengunjung-pengunjung dan pasien-pasien yang datang ke rumah sakit ini. Ada beberapa kisah-kisah mistis yang pernah terjadi di Rumah Sakit Dustira ini. Pada saat itu, ada seseorang yang melintas di depan Rumah Sakit Dustira. Dia ini sedang menggunakan motor, dan memang karena malam hari dan sepi, dia orang ini mengendarai motor dengan kecepatan yang cukup tinggi. Namun ketika dia melewati rumah sakit itu, ia memperhatikan rumah sakit itu seperti ada yang memanggilnya. Dan seketika itu muncullah sosok makhluk wanita seperti noni Belanda tepat di hadapannya. Dan dengan kecepatan yang sama, dia ini menabrak sosok wanita noni Belanda ini. Akan tetapi sosok wanita ini tiba-tiba saja menghilang. Dan ketika dia mencoba untuk menengok lagi ke belakang,
Pada saat itu dia tidak melihat siapapun di jalanan itu. Ada lagi nih cerita lainnya. Pada saat itu ada seorang perawat yang memang kebetulan dia ini sedang menjaga shift malam. Ketika suster ini sedang melewati koridor, perawat tersebut melihat sosok wanita berambut pirang yang dimana perempuan ini sedang berdiri tepat di tempat pengambilan air. Awalnya perawat ini tuh ngira kalau si wanita itu adalah salah satu pasien di rumah sakit itu. Namun ketika perawat ini berjalan menuju arah tempat pengambilan air itu, tiba-tiba saja sosok wanita itu menghilang. Kalau menurut orang-orang sekitar, mereka ini bilang memang sering sekali terjadi penampakan noni Belanda di area rumah sakit Dustira ini. Yang katanya arwah noni Belanda ini dulunya ini dia adalah pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini. Dan nih kalau menurut cerita orang-orang yang pernah bekerja di rumah sakit tersebut, saat mereka ini lagi bekerja di shift malam, pada malam hari mereka ini sering melihat penampakan sosok-sosok bule Belanda. Ada yang mirip pasien, ada yang mirip perawat, bahkan ada juga yang mirip dengan dokter. Dan mereka ini biasanya muncul di koridor-koridor atau lorong-lorong rumah sakit. Dan ada juga makhluk-makhluk ini yang muncul di kamar-kamar inap di rumah sakit tersebut. Dan gak hanya itu, ini juga ada cerita dari pasien-pasien yang pernah dirawat di rumah sakit tersebut. Ketika mereka sedang dirawat inap, mereka sering sekali mendengar suara-suara aneh, seperti mendengar ada suara bisikan, ada suara laki-laki, dan mereka juga ada yang pernah mendengar suara rintihan tangis seorang wanita. Tapi gak ada penampakan wujudnya. Ada juga nih cerita ketika warga setempat ini sedang bermain tenis meja di pelataran rumah sakit yang kebetulan saat itu lagi kosong. Saat mereka ini lagi bermain tenis meja, tiba-tiba mereka ini melihat ada bayangan sosok laki-laki bule yang melintas di depan mereka. Dan sosok laki-laki bule ini tuh menghilang begitu aja. Udah pasti warga yang melihat pada saat itu, mereka tuh kaget dan cuma bisa bengong melihat sosok itu berjalan dan menghilang. Tapi memang kita nggak pernah tahu sih benar enggaknya tentang kisah-kisah mistis ini yang terjadi oleh warga-warga sekitar di rumah sakit Dustira ini. Tapi ini tuh ada kisah nyata dan ini tuh benar-benar aku ngalamin dan melihat sendiri. Tapi ini kejadiannya udah lama banget sih. Jadi waktu itu ponakan aku ini harus dioperasi, dan karena ayahnya ponakan aku ini itu tentara, jadi ponakan aku ini dioperasi di rumah sakit Dustira. Dan pada saat setelah dioperasi, waktu itu kalau nggak salah menjelang maghrib, ponakan aku yang lagi tidur, dia tiba-tiba melek dan melotot, dan pada saat itu seperti kejang tapi nggak kejang, jadi lebih ke kaku. Posisi dia ini langsung duduk dan saat itu dia teriak-teriak. Ponakan aku ini kan laki-laki, tapi pada saat dia teriak-teriak ini, suara yang keluar itu bukan seperti suara ponakan aku. Ponakan aku ini kerasukan, dia kayak ngomong nggak jelas tapi sambil teriak-teriak kayak orang yang lagi ngamuk pada saat itu. Dan setelah kita bacain doa dan akhirnya alhamdulillah tuh pada saat itu ponakan aku tuh bisa tenang lagi. Ponakan aku ini cerita, dia ini melihat ada sosok makhluk wanita bergaun putih yang berdiri di hadapan di dekat kasur dari ponakan aku itu. Kalau ingat kejadiannya itu benar-benar merinding dan serem banget. Kalau untuk keluarga tentara yang memang pangkatnya cukup tinggi, biasanya nih pasien-pasiennya ini tuh ditempatkan di pavilion-pavilion, dan pavilion-pavilion ini tuh memang letaknya itu agak misah dari rumah sakit utamanya, tapi masih ada di area di dalam rumah sakit Dustira. Nah, bentuk dari pavilion-pavilion ini tuh memang masih seperti kayak rumah-rumah zaman Belanda. Bangunannya ini tuh memang udah tua, nggak ada perubahan apapun, sama seperti zaman dulu, dan paling hanya dicat ulang aja. Model dari jendelanya pun masih jendela seperti zaman dulu dengan atap yang tinggi, dan kamar mandinya di dalam pavilion itu tuh masih kamar mandi yang gede banget, sama persis seperti rumah-rumah di zaman dulu. Dan kenapa aku cerita tentang keangkeran rumah sakit Dustira ini? Karena aku sendiri juga pernah dirawat di rumah sakit Dustira ini. Waktu aku dirawat itu sekitar bulan Desember 2019. Jadi belum lama sebenarnya. Aku harus dirawat di rumah sakit itu selama 4 hari. Karena aku udah tahu sebenarnya kondisi rumah sakit itu seperti apa, jadi aku tuh sempet nolak waktu dirawat di rumah sakit itu. Cuma karena memang tidak bisa, harus benar-benar dirawat inap, jadi ya mau gak mau akhirnya aku dirawat di rumah sakit itu. Kebetulan aku tuh dapat di kamar VIP. Tapi yang namanya kamar VIP di rumah sakit Dustira itu ya tetap aja nggak sama seperti di kamar-kamar VIP di rumah sakit lainnya. Ruang VIP aku ini berada di pojok dari rumah sakit, dan isinya itu hanya ada 2 orang.
Kalau pagi-pagi siangnya sih sebenarnya nggak begitu berasa gimana-gimana ya, biasa aja. Nah yang paling berasa itu tuh kalau udah masuk maghrib ke atas tuh, jadi tuh suasananya udah beda banget dengan ketika pagi hari atau siang hari. Bener-bener merinding, terus kitanya juga kayak nggak enak hati, sepi, hampir suara orang aja kita tuh nggak denger. Dan karena memang bangunan tua, jadi memang berasa banget sih ngerinya. Kebetulan ruang VIP aku ini tuh tidak dilalui orang-orang, jadi karena bener-bener di pojok, dan suster-suster ini tuh datang hanya pada saat jadwal pemeriksaan. Jadi kalau malam hari mereka tuh cuma datang sekali aja. Kebayangan ngerinya kayak apa. Dan apalagi saat itu aku pernah mungkin ada satu malam di mana aku tuh nggak ditemenin siapa-siapa dan itu sendirian. Itu aku sampai nelpon keluarga aku untuk ada salah satu yang bisa nemenin aku malam itu. Tapi alhamdulillahnya sih selama aku dirawat di sana nggak ada kejadian apa-apa. Tapi to be honest, kalau aku mau bilang bener sih yang namanya ngeri, serem, itu tuh kerasa banget kalau kalian udah berada di dalam rumah sakit itu malam-malam. Tapi memang rumah sakit Dusira ini tuh sekarang udah banyak banget perubahannya, terutama dari fasilitas-fasilitas rumah sakit itu. Pasien-pasiennya juga semakin banyak, terutama pada pagi hari sampai sore hari. Jadi ya mungkin karena itu juga yang membuat akhirnya aktivitas para makhluk-makhluk gaib ini jadi semakin berkurang di rumah sakit Dusira ini. Penampilan di depan dari rumah sakit Dusira ini tetap dibiarkan dengan keasliannya, hanya dilakukan pengecatan ulang aja. Jadi rumah sakit ini tuh nuansa zaman Belanda, penampilannya tetap heritage. Kalau kita datang nih ke rumah sakit Dusira nih, kalau dari luar kita tuh memang seperti melihat rumah sakit yang di zaman dulu, walaupun memang kental banget dengan kisah-kisah mistisnya. So, itu dia tadi teman-teman cerita-cerita mistis yang pernah terjadi di rumah sakit Dusira Cimahi. Buat kalian yang suka sama cerita ini, jangan lupa ya untuk diklik like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk diklik subscribe-nya. Maaf kalau misalnya ada kurang dan salah-salah kata maupun informasi. Dan jangan lupa juga terus ditonton video-video di channel aku ini. Segitu dulu aja video kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!